Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومنا بعلومكم في الدارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال الباب السادس في فضيلة الوضوء. Itu kita akan mengkaji keutamaan wudhu. Wudhu yang setiap hari kita lakukan itu apa fadilah-fadilahnya agar kita tahu supaya kita semangat untuk berwudu dan untuk menjaga wudu. Ada hadis yang spesial ini yang diriwayatkan dari Al-Dhahhak dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwa Sayyidina Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin wa lam ra'atin tawadda'a fa ahsanal wudu'a, tsumma qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha illa a'tahu Allah ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajah wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatarat min wudu'ihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah." Ini ada hadis seperti itu. Tapi sebelum kita memasuki hadis tadi yang saya baca, kita baca hadis yang ada di kitab Lubabil Hadis. Al-babus sadisu utawi bab sing nomor 6 iku fi fadilatil wudu'i dalam jelasaken keutamaane wudu. Jadi bab yang ke-6 itu menjelaskan tentang keutamaan atau keistimewaan berwudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddoa." Utawi sapane wong tawaddoa iku wudu sapa man, uliye wudu lis sholati krana salat. Sakwise wudu fa ahsanan nuli bagusaken sapa fa ahsanan nuli bagusaken sapa wong sapa man al wudu ing wudu. Sakwise wudu sumaqama tumuli jumeneng ngadeg sapa man ila sholati maring salat. Man tawaddoa fa innahu moko temen setuhune man iku yakhruju metu sapa man min khotiatihi saking keluputane man metune kayau mawaladathu ummuhu kaya dina lairaken ing man sapa ummuhu ibuke man. Artinya begini, ini sangat dahsyat sekali keutamaan wudu. Kata Rasulullah, barang siapa berwudu untuk sholat, lalu dalam berwudu itu dia menyempurnakan wudunya. Wudunya bagus sekali, sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh Rasulullah, sesuai tuntunan praktek-praktek yang sudah dijelaskan atau dicontohkan oleh Rasulullah. Ya seperti wudu kita biasa, kalau kita mengkaji ilmu fikih, itu kan kita tahu bagaimana tata cara wudu yang bagus, yang baik, yang sempurna. Itu dalam ilmu fikih dijelaskan, mulai dari pertama sebelum wudu sampai selesai wudu. Nah kalau ada orang berwudu untuk sholat dengan wudu yang bagus sekali, baik, sempurna wudunya,
Kata Rasulullah, setelah berwudu seperti itu kemudian berdiri untuk melakukan sholat. Fa innahu yakhruju min khoti'atihi kayauma waladathu ummuhu. Maka orang tersebut keluar dari kesalahan-kesalahannya, dari dosa-dosanya seperti dia keluar pertama kali dilahirkan oleh ibunya. Bersih. Bayi kalau dilahirkan oleh ibunya, baru dilahirkan itu nggak punya dosa, nggak punya apa, bersih. Jadi dosanya, kesalahannya itu bersih. Tidak ada yang tersisa karena digambarkan oleh Rasulullah seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Itu hari dilahirkan oleh ibunya. Berarti bersih. Tapi ini oleh ulama dijelaskan hal-hal yang seperti ini adalah kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan atau dosa-dosa kecil. Itu dijelaskan oleh para ulama. Tetapi secara umum Rasulullah tidak menyebutkan apakah dosa kecil, apakah dosa besar, tidak menyebutkan Rasulullah. Jadi ada harapan juga, sebenarnya ada harapan meskipun dosa besar juga diampuni. Hanya saja memang kalau dosa besar itu ingin kalau diampuni ya harus bertaubat. Harus bertaubat dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh para ulama. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah, maka syaratnya itu apa? Ada 3. Harus ada penyesalan, harus ada seketika itu harus dicabut keluar dari kemaksiatan atau dosa itu harus seketika itu. Dan yang nomor 3 adalah dia harus bertekad tidak akan mengulanginya. Syarat ini, 3 ini adalah syarat yang telah disampaikan oleh para ulama kepada kita melalui rumusan-rumusan yang disampaikan oleh Rasulullah dan dari hasil penyelidikan daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi yang diambil dari beberapa dalil-dalil yang kemudian menyimpulkan atau disimpulkan oleh para ulama bahwa dosa-dosa besar itu tidak bisa diampuni kecuali dengan bertobat. Dengan taubat syaratnya itu tadi ada 3. Itu kalau dosanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, maka harus ditambah 1 selain 3 tadi, yaitu meminta keikhlasan, meminta kerelaan, agar orang itu tidak merasa dizolimi oleh kita. Kita punya salah sama orang, ya kita minta maaf sama orang selain daripada syarat 3 tadi harus dilaksanakan. Ini kalau dosa besar. Nah, kalau dosa-dosa yang biasa bukan dosa besar, maka itu dengan wudhu saja akan rontok semuanya. Kesalahan-kesalahan, dosa-dosa itu akan hilang semuanya. Diibaratkan oleh Rasulullah orang yang baru seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, ini juga ada tambahan sedikit hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin walam ra'atin tawaddu'a fa ahsanal wudu'a. Summa qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha. Illa a'tahu Allah ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajah. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatarat min wadu'ihi malakan. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah." Ini hadis ada di kitab Riyadhus Shalihin.
Nah, riwayat yang dijelaskan oleh atau riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah yang dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang laki-laki, seorang hamba laki-laki, dan juga tidak ada seorang perempuan yang wudhu, lalu wudhunya baik sekali sempurna. Setelah wudhu, dia ini membaca surat Inna Anzalnahu, surat Al-Qadr, la Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr, sampai terakhir, sampai ayat, sampai akhir surat. Setelah wudhu ini ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikannya pada setiap kalimat yang diucapkan tadi, yang dibaca tadi, setiap huruf dari Inna Anzalnahu itu ditulis baginya 100 derajat. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatarat min wudu'ihi malakan. Dan Allah menciptakan dari setiap tetesan yang menetes dari air wudhunya itu, menciptakan malaikat, yang malaikat itu memintakan ampunan untuknya sampai yaumil kiamah. Nah, ini malah enak sekali, lebih dahsyat daripada yang tadi. Jadi tidak ada seorang pun yang berwudu kemudian wudunya sempurna, disempurnakan, dibaiki sesuai dengan tuntunan syariat lah, sebagaimana tadi yang dijelaskan, seperti yang kita sering dengar di kajian-kajian fikih, bagaimana wudu yang baik agar wudunya sempurna. Jadi tidak ada orang yang berwudu dengan wudu yang sempurna kecuali, dan setelah wudu itu kemudian membaca Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar, kecuali Allah memberikan kepadanya setiap satu huruf dari surat itu mi'ata darajah, 100 derajat. Dan Allah menciptakan dari setiap tetesan air wudunya itu malakan, menciptakan malaikat, yang malaikat itu memintakan ampun untuk orang yang berwudu tadi sampai hari kiamat. Didoakan terus, dimintakan ampun terus oleh malaikat sampai hari kiamat. Ini kalau bukan orang hebat, kalau bukan orang yang istimewa, tidak akan mendapatkan seperti ini. Beginilah keistimewaan orang yang berwudu, apalagi tahu tata cara wudu yang sempurna, kemudian bagaimana kesunahan. Makanya di dalam ilmu fikih itu dijelaskan semua ini. Setelah wudu itu kemudian kita baca doa kan, Allah asyhadu an la ilaha illallah syarikalah, dan seterusnya itu. Kemudian setelah itu ditambah dengan baca surat Al-Qadr, itu Lailatul Qadar itu Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, membaca itu sangat sempurna sekali ini yang tadi dijelaskan. Tapi ada ulama yang mengatakan ya baca Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu dibaca 3 kali. Kalau nggak 3 kali, 1 kali ya nggak apa-apa, karena hadisnya tidak menyebutkan tiga kali. Betul. Tapi ulama atau Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, al-Imam, itu mengatakan bahwa semuanya 3 kali kesunahan wudu itu dibaca, baik atau kauli atau fi'li. Jadi 3 kali ketika berwudu. Yang doa juga diulangi 3 kali, pada ayat tadi juga 3 kali. Itu mengatakan seperti itu. Tapi yang umum, atau yang biasa dilakukan oleh orang umum, atau apa secara umum lah ya, doa cukup sekali. Doa cukup sekali setelah berwudu, kemudian membaca Inna Anzalnahu sekali. Kalau mau 3 kali ya tidak apa-apa.
bagus-bagus saja. Yang tidak bagus itu nggak mau melakukan kesunahan. Karena kan tingkat kesunahan itu ada, kesunatan itu al-akmal yang paling sempurna, ada yang al-kamal sempurna saja, ada yang adnal kamal, ada yang sempurna tapi tingkatannya paling bawah. Jadi ada yang tingkatan yang paling atas, ada yang tengah-tengah, ada yang sempurna tingkatnya paling bawah. Jadi masing-masing ada konsekuensi atau ada hasilnya sendiri-sendiri. Ini wudhu saja begitu itu. Maka seorang mukmin itu kalau misalnya sering wudhu sudah barang tentu ini, mesti dosanya hapus. Belum lagi nanti as-sholatu ila sholat, semuanya nanti ada hadis yang menjelaskan bahwa seorang mukmin itu nanti akhirnya tidak punya dosa sama sekali karena telah dicuci setiap hari seberapa kali, minimal 5 kali. Kalau dicuci minimal 5 kali, ya kayak apa kotoran dicuci terus itu, nggak ada sisa kotoran itu, semuanya jadi bersih. Ya, ini orang berwudu sama saja, berarti wudu itu sama saja dengan menghilangkan kotoran kita, menghilangkan kesalahan kita, dosa-dosa kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong tawadhu iku wudu sapa man li sholati krana salat. Barang siapa yang wudu untuk salat. Setelah wudu wa shallalan salat sapa man kafara mongko nglebur sinten Allah Gusti Allah dunubahu ing pira-pira dosane man. Dosa ma bainahu wa bainas shalah. Iku rupane dosa-dosa bainahu kang tetep ing dalem antarane ma bainahu wa bainas shalah, antarane wudu dan antarane salat. Wa bainas sholati lan ing dalem antarane salat al-ukhra kang wenehe allati salatil ukhra tali kang nyaldingi opo allati ing as-shalah sing sebelumnya. Ini malah lebih dahsyat lagi. Kata Rasulullah, barang siapa berwudu untuk sholat, setelah wudu lalu sholat, maka Allah akan melebur dosa-dosanya, yaitu dosa ma bainahu wa bainas sholatil ukhra. Jadi wudu itu yang untuk sholat itu, sampai nanti lagi, sholat lagi, sampai sholat lagi. Jadi kalau misalnya sholat zuhur ini, sholat zuhur, contoh yang paling mudah, sholat zuhur, kita sebelum sholat itu kan wudu, wudu untuk sholat zuhur. Setelah sholat zuhur terus sampai sholat asar. Maka kalau kita sholat zuhur itu wudu tadi untuk sholat zuhur, maka dosa-dosa yang setelah wudu tadi sampai sholat lagi. Sampai sholat lagi, yaitu sholat asar, berarti wudu untuk sholat zuhur sampai sholat asar. Nah itu dihapus, dilebur semuanya dosanya oleh Allah. Masya Allah, ini setiap hari begitu. Nah nanti kalau sholat asar wudu lagi, untuk sholat asar, maka sholat asar setelah itu kan maghrib, maka dosa antara wudu untuk sholat asar sampai maghrib itu dia dihapus dosanya, dilebur oleh Allah. Enak sekali. Inilah keistimewaan mukmin. Makanya dalam hadis juga dijelaskan oleh Rasulullah, sungguh mengherankan urusannya seorang mukmin itu. Semua segala urusannya itu nilainya kebaikan semua, baik semua. Ketika seorang mukmin diberi nikmat oleh Allah, kemudian bersyukur, itu baik bagi dia. Kemudian ketika diberi musibah, ada musibah, dia bersabar, itu juga baik jadi dia. Apapun yang mengenai seorang mukmin itu baik semuanya, tidak ada yang tidak baik.
Makanya kalau setiap harinya orang ini seperti ini, wudhu, sholat, wudhu, sholat, wudhu, sholat, oh, sudah. Ini dosanya nggak ada, nggak punya dosa. Masya Allah, enak sekali. Nah, bahkan dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten secara khusus, secara jelas bahwa yang dimaksud kalau dalam hadis itu man tawaddu'a fa ahsana wudu'ahu misalnya. Barang siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya atau menyempurnakan wudunya. Artinya itu wudu yang bagus itu adalah dengan menjaga syarat-syaratnya, menjaga fardu-fardunya wudu, kemudian menjaga adab-adabnya wudu. Itu maksudnya. Jadi kalau kita sudah wudu dan wudunya baik sekali, menjaga syarat-syaratnya wudu, menjaga fardu-fardunya wudu, kemudian adab-adabnya wudu, maka ini termasuk adalah wudu yang dimaksud dalam hadis fa ahsana wudu'ahu. Nah, kalau kita melakukan wudu seperti tadi yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten, ini nanti dosa yang kita miliki, yang kita perbuat dari waktu ke waktu itu diampuni oleh Allah, dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak sekali nih. Hanya berwudu saja sampai sholat ini. Makanya kalau orang nggak sholat, orang nggak pernah wudu itu, waduh, sedih maksudnya. Dosanya nggak diampuni. Padahal begini ini, kalau sholat setiap waktu, ya jadinya tidak punya dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nama. Lah ini istimewa lagi. Utawi sapane wong namae kun turu sapa man. Turune ala wudu ini ngatasi nggawa wudu. Sause turu kanggo wudu fa adroka nuli nemoni ing man apa al mautu mati fitil kalailati ing dalam mengkono wengi fa huwa mangutayaman indallah iku syahidun. Masuk orang syahid. Kata Rasulullah ini hebat sekali nih. Wudu saja ini. Barang siapa yang tidurnya dengan membawa wudu, punya wudu. Sebelum tidur itu berwudu. Maka kata Rasulullah, kalau ada orang mau tidur berwudu dulu, artinya tidur membawa wudu. Kok seandainya malam itu dia tidur menemui kematian. Nah, di malam itu yang dia tidur membawa wudu itu dengan berwudu. Kalau orang seperti itu, maka fahuwa indallahi syahid. Orang yang seperti itu nanti matinya indallah itu adalah mati syahid. Istimewa sekali. Makanya salah satu keistimewaan wudu, jangan pernah kita tinggalkan wudu dalam hal-hal yang diperlukan wudu, yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi seperti ini tadi, sholat, kemudian mau tidur, ini juga berwudu. Karena orang yang mau tidur berwudu, atau punya wudu tidur dalam keadaan berwudu, kok seandainya malam itu dia tidur mati, maka matinya dia adalah mati syahid. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu menjelaskan ada sebuah hadis yang lebih lengkap dari tadi. Kata Rasulullah, ini dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Idza namal 'abdu ala taharatin. Ketika seorang hamba itu tidur dalam keadaan toharo suci. Araja biruhihil arsh ilal arsh. Maka orang tersebut rohnya akan naik ke arsh. Kalau sudah naik ke aras, fakana ru'yahu shadiqatan. Kalau seandainya dia itu mimpi, maka mimpinya itu adalah mimpi shadiqah, mimpi yang benar, bukan adghasul ahlam, bukan bunga-bunga mimpi, tapi betul-betul mimpi yang memperlihatkan apa yang terjadi.
namanya ru'yah shadiqah. Karena ru'yah shadiqah juz'un min arba'ina nubuwah. Nah ini mimpi. Jadi kalau ada orang mau tidur wudu dulu, artinya tuh tidur dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, maka ruhnya dia itu akan diangkat oleh Allah naik ke arsy. Dan seandainya mimpi tatkala itu, maka mimpinya mimpi shadiqah yang benar, bukan hanya bunga-bunga mimpi. Mimpi kenyataan. Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali. Wa illam yanam ala toharotin qasarat ruhuhu alal bulughi. Tapi kalau dia tidur tidak dalam keadaan suci, ya segudekan itu aja, maksudnya rohnya tidak bisa terangkat ke al-arsy. Fatil kal manamat adghasu ahlam la tasduk. Keadaan mimpinya itu kalau seandainya dalam keadaan seperti tidak suci tadi, kok mimpi, maka mimpinya itu adghasu ahlam. Adalah bunga-bunga mimpi. Bukan mimpi, bukan ru'ya shadiqah, bukan mimpi yang jadi kenyataan, yang mengkisahkan tentang nyatanya sesuatu atau kenyataan yang ada yang berlaku. Ini dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Makanya sangat-sangat dianjurkan kalau mau tidur untuk berwudu. Atau suci lah pokoknya, suci. Tidak batal, baru tidur. Ini. Nah, ini keutamaan wudu ya. Jadi kita ini seorang mukmin, pokoknya semuanya seorang mukmin, masya Allah. Keutamaannya itu keutamaan yang memang dijelaskan oleh Rasulullah itu bukan main-main. Memang hebat sekali dan dahsyat sekali wudu aja begini loh. Dan kita berapa kali melakukan wudu dalam setiap harinya. Ini dahsyat sekali makanya. Makanya kita sangat bersyukur, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berterima kasih kepada para sahabat, berterima kasih kepada para ulama tabi'in, dan seterusnya sampai ke kita ini. Sehingga kabar-kabar yang seperti ini, pengetahuan ilmu yang seperti ini sampai ke kita, sehingga kita ketika berwudu kita tahu ternyata begini. Anjuran syariat agama dan hikmah-hikmah yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita ternyata dahsyat sekali. Untuk kemaslahatan kita, manfaatnya kembali kepada kita. Kita ingin dosanya dihapus semuanya, nggak perlu susah-susah, nggak perlu repot-repot. Soalnya apa? Dengan berwudu saja, dengan sholat, itu nanti kita semuanya dihapus dosanya semuanya. Ini, makanya kita harus bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Nabi dan semua yang terlibat, yang berhubungan dengan hal seperti ini, guru-guru kita, guru-gurunya lagi sampai ke atas, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berterima kasih, kita bersyukur pada mereka semuanya. Karena kita sudah tahu, kita sampai pada keutamaan wudhu yang seperti ini. Itu berkat mereka sampai ke kita ini. Kalau nggak ada mereka, bagaimana kita bisa tahu hadis-hadis yang seperti ini? Atau penjelasan Rasulullah yang seperti ini. Masya Allah. Jadi masih banyak lagi cerita-cerita atau hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan atau keistimewaan berwudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-naimut tahir kas-shaimil qaim. Lebih hebat lagi ini. An-naimut tahir utawi wong sing turu at-tahiru kang suci. Orang yang tidur dalam keadaan suci iku kas-shaimil qaim. Seperti padha karo seperti orang yang sedang berpuasa al-qaimi yang jungkung wengi kalau bahasa qiyamul lail. Orang yang berwudu dalam keadaan suci, itu kata Rasulullah,
seperti orang yang berpuasa paginya, malamnya qiyamul lail. Malamnya menghidupkan malam. Itu orang yang sholat di malam hari. Sama dalam hal mendapatkan pahalanya sama. Pahalanya sama. Kata Imam Nawawi, jadi seorang yang tidur dalam keadaan suci itu seperti orang yang sholat malam, yang paginya itu berpuasa. Pahalanya sama-sama mendapatkan pahala itu. Walaupun wa ini ikhtalafal miqdar, walaupun kadarnya berbeda. Dapat, tetapi kadarnya berbeda, sama-sama dapat bungkusan lah istilahnya, misalnya dapat imbalan, dapat balasan, dapat pahala, walaupun kadar pahalanya itu berbeda. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dan Imam Tirmidzi dari Sayyidina Umar, an Umar bin Haris. Ini jadi ketika orang mau tidur berwudu, tidur dalam keadaan suci itu seperti orang yang berpuasa yang malamnya sholat malam. Sama-sama mendapatkan pahala. Hanya saja meskipun ada perbedaan, wa ini ikhtalafa al-miqdar, meskipun derajatnya itu kadar kiranya itu berbeda, tetapi sama-sama. Ini cara sama-sama. Kalau misalkan ada pembagian, misalnya ada pembagian bingkisan ini, kalau kita contohkan di dunia ini ya beda pembagian bingkisan, maka orang yang tidur dengan keadaan suci itu juga mendapatkan bagian seperti bagiannya orang-orang yang berpuasa yang malamnya sholat malam. Hebat sekali ini. Jadi, sampai ke situ ininya keutamaan berwudu. Sampai dijelaskan kalau kita tidur dalam keadaan suci itu masya Allah kalsoimil qaim, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a ala tuhrin. Man tawaddu'a ala tuhrin. Barang siapa utawi sapane wong tawaddu'a iku wudu sapa man ala tuhrin. Dia wudu ala tuhrin yang ngatasi suci. Dia sudah punya wudu tapi wudu lagi. Nah, itu maksudnya tajdidul wudu, memperbarui wudunya. Dari tajdidul wudu kata mongko nulis sinten Allah lahu atau kutiba mongko den tulis lahu kadwiman opo asru hasanatin 10 piro-piro kebaikan. Barang siapa yang berwudu, dia sudah punya wudu tapi wudu lagi. Wudu lagi itu disebut dengan belum batal, maksudnya belum batal. Walaupun belum batal kemudian dia wudu lagi dengan wudu yang disebut dengan tajdid karena dia kan belum batal. Kemudian wudu lagi namanya tajdidul wudu. Ini namanya man tawaddu'a ala tuhrin. Nah, kalau ada orang melakukan seperti itu, wudu sebelum sampai batal kemudian wudu lagi, maka baginya asru hasanat, 10 kebaikan. Tapi jangan salah, tajdidul wudu itu dalam aturan fikih berbeda dengan ini hadisnya kan, ini hadisnya. Tajdidul wudu itu maksudnya orang belum batal kan, belum batal. Nah, belum batal kemudian berwudu lagi, ini disebut dengan tajdidul wudu. Tapi kalau tajdidul wudu ini maksudnya dia wudu kemudian sholat wajib, sholat fardu atau sholat sunnah atau apa. Nah, mau sholat lagi, nah, misalnya mau sholat lagi, kemudian wudu meskipun tidak batal, maka belum batal, terus wudu lagi. Maka wudunya ini namanya wujud tajdid, memperbarui wudu. Ini loh yang dimaksud. Tapi kalau misalkan dia sudah berwudu,
tapi belum pernah sholat, belum digunakan untuk sholat apa-apa, bukan sholat wajib atau sholat sunnah, enggak, belum digunakan untuk sholat, maka tidak disunahkan berwudu. Itu maksudnya. Jangan kemudian wudu 2 kali sebelum wudu pertama, kemudian langsung wudu kedua, baru sholat, bukan, enggak disunahkan kalau begitu. Jadi tajdidul wudu itu kan hukumnya sunnah, caranya kalau misalkan kita sudah wudu, kemudian wudu kita ini sudah digunakan untuk sholat, apakah sholat wajib, apakah sholat sunnah, terus mau menjalankan sholat lagi misalnya, kemudian wudu lagi, atau tidak untuk menjalankan sholat lagi, yang penting dia wudu lagi. Artinya wudu yang pertama sudah digunakan untuk sholat, apakah sholat fardu atau sholat sunnah, sudah digunakan untuk sholat, baru kemudian mau terus wudu lagi, ini baru namanya tajdid. Tapi kalau wudu belum digunakan untuk sholat, belum sholat sunnah, wala sholat sholat fardu, tidak, wudu lagi langsung, ini tidak disunahkan, makanya kita disebut dengan sunnah wudu atau tajdidul wudu itu ya tadi harus digunakan dulu wudu yang pertama untuk sholat fardu atau sholat sunnah, baru kemudian wudu lagi. Kalau sholat wudu yang pertama belum digunakan untuk sholat atau belum digunakan untuk sholat fardu atau sholat sunnah, maka tidak disunahkan tajdidul wudu. Artinya berarti di luar daripada hadis Rasulullah ini tadi, man tawaddu ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanat, akan dicatat baginya 10 kebaikan. Nah, ini wudu, masya Allah, karena dia sudah punya wudu kan, kemudian dia wudu lagi, ini maksudnya. Makanya harus tahu, jadi tajdidul wudu disebut tajdidul wudu. Nah, tajdidul wudu itu gimana, kapan disunahkannya? Yaitu tadi, kalau wudu yang pertama sudah digunakan untuk sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Tapi kalau sudah wudu enggak sholat sama sekali, belum digunakan untuk sholat apa-apa, kemudian wudu lagi, nah ini namanya bukan kategori tajdidul wudu, karena tidak disunahkan di situ, tidak disunahkan tajdidul wudu, tidak masuk kategori dalam hadis tadi yang kutiba lahu asyru hasanat. Ini masya Allah, kita bisa tahu sampai di sini keistimewaan wudu itu hanya berwudu saja, belum yang lain itu ya, belum yang lain. Kita cukupkan di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali, mudah-mudahan bermanfaat yang kita pelajari, yang kita baca, membawa berkah bagi kita, kehidupan kita di dunia sampai di akhirat nanti, dan mudah-mudahan kita dibutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab.